semua, apa kabar? Semoga kita semua sehat, sukacita, dan tetap semangat ya. Mari kita siapkan hati kita untuk beribadah kepada Tuhan. Kita awali dengan menyanyikan lagu bersyukur kepada Tuhan. Bait kedua diganti dengan berbakti kepada Tuhan ya. Mari kita mulai. Bersyukur kepada Tuhan, bersyukur kepada Tuhan, sebab Ia baik. Bersyukur kepada Tuhan. Berbakti kepada Tuhan, berbakti kepada Tuhan, sebab Ia baik. Berbakti kepada Tuhan. Selamat pagi Tuhan Yesus. Terima kasih banyak ya Tuhan, karena saat pagi hari ini kami semua boleh Engkau bangunkan dalam keadaan tubuh yang sehat dan penuh sukacita. Saat ini kami siap untuk beribadah kepadamu ya Tuhan. Tolonglah kami ya Tuhan, agar kami boleh bernyanyi dengan sukacita, berdoa dengan sungguh-sungguh, dan boleh mendengarkan firman-Mu sebentar. Dan dengan itu, kami boleh menjadi anak-anak yang semakin taat dan patuh kepada perintah Tuhan. Berkatilah juga teman-teman, juga kakak-kakak lain yang menyelenggarakan ibadah ini, agar semuanya boleh menjadi persembahan yang berbau harum dan berharga di hadapan-Mu. Terima kasih ya Tuhan. Ampunilah dosa kami ya Tuhan, agar kami layak untuk datang beribadah kepadamu. Di dalam nama Tuhan Yesus Juru Selamat kami berdoa dan bersyukur kepadamu. Amin. Halo adik-adik, selamat hari Minggu. Apa kabar semuanya? Semoga sehat selalu ya. Nah, sekarang kita mau baca Alkitab. Disiapin dulu Alkitabnya ya. Pembacaan Alkitab kita terambil dari Hagai 1 ayat 1 sampai 7. Untuk adik-adik kelas kecil boleh baca bersama-sama ya. Untuk adik-adik kelas TK boleh disiapkan Alkitabnya, dibuka lalu disimak kakak tari yang baca ya. Kita buka Alkitab kita dari Hagai 1 ayat 1 sampai yang ke-7 bunyinya, ajakan untuk membangun kembali bait suci. Pada tahun yang kedua zaman Raja Darius, dalam bulan yang ke-6, pada hari pertama bulan itu, datanglah firman Tuhan dengan perantaraan Nabi Hagai kepada Zerubabel bin Sealtiel, Bupati Yehuda, dan kepada Yosua bin Yozadak, imam besar, bunyinya, beginilah firman Tuhan semesta alam. Bangsa ini berkata, sekarang belum tiba waktunya untuk membangun kembali rumah Tuhan. Maka datanglah firman Tuhan dengan perantaraan Nabi Hagai, bunyinya, apakah sudah tiba waktunya bagi kamu untuk mendiami rumah-rumahmu yang dipapani dengan baik, sedang rumah ini tetap menjadi reruntuhan? Oleh sebab itu, beginilah firman Tuhan semesta alam. Perhatikanlah keadaanmu. Kamu menabur banyak, tetapi membawa pulang hasil sedikit. Kamu makan, tetapi tidak sampai kenyang. Kamu minum, tetapi tidak sampai puas. Kamu berpakaian, tetapi badanmu tidak sampai panas. Dan orang yang bekerja untuk upah, ia bekerja untuk upah yang ditaruh dalam pundi-pundi yang berlubang. Beginilah firman Tuhan semesta alam. Perhatikanlah keadaanmu.
Nah, adik-adik, pembacaan Alkitab kita tadi dari kitab Hagai. Nah, Nabi Hagai ini adalah seorang nabi yang diutus Tuhan untuk mengingatkan orang-orang Israel untuk membangun bait Allah. Mengapa orang-orang Israel diingatkan untuk membangun bait Allah? Karena orang-orang Israel sibuk untuk membangun rumah mereka masing-masing. Mereka takut, mereka khawatir kalau mereka membangun bait Allah, maka uang mereka tidak cukup untuk membangun rumah mereka sendiri. Nah, adik-adik, dari pembacaan Alkitab tadi kita mendapatkan pesan bahwa kita harus mengutamakan Tuhan. Nah, bagaimana Kak caranya mengutamakan Tuhan? Mengutamakan Tuhan itu dengan memberikan yang terbaik untuk Tuhan. Lalu mengutamakan Tuhan juga dengan memberikan kepada Tuhan walaupun kita sendiri memiliki kepentingan lain. Jadi kita tetap mendahulukan Tuhan. Nah, kalau di cerita Alkitab kita tadi, melalui Nabi Hagai, Tuhan mau mengingatkan bangsa Israel untuk tetap membangun bait Allah. Nah, kalau kita mengutamakan Tuhan dengan cara kita pagi-pagi pergi ke IMPA, walaupun kita punya tontonan di TV, kartun kesukaan kita, tapi kita rela pergi ke IMPA pagi-pagi. Lalu pas ibadah IMPA kita memberikan persembahan. Nah, itu juga salah satu contoh untuk mengutamakan Tuhan. Nah, ketika ibadah IMPA kita mengikutinya dari awal sampai akhir, gak isengin teman. Nah, itu juga mengutamakan Tuhan. Tapi di masa sekarang ini kan kita tidak pergi ke gereja, tidak pergi ke IMPA untuk beribadah. Jadi rumah kita itu adalah tempat kita untuk beribadah. Jadi kita harus tetap menjaga dan merawat rumah kita, karena rumah kita sekarang ini adalah tempat kita untuk beribadah. Selain beribadah kan rumah kita juga menjadi tempat belajar, bermain, berkumpul sama keluarga. Nah, maka dari itu kita harus menjaga dan merawat rumah kita sebagai salah satu contoh untuk mengutamakan Tuhan. Gimana Kak caranya menjaga dan merawat rumah kita? Kalau habis makan nih ada yang bertumpahan nasinya, langsung buru-buru diberesin biar gak kotor rumahnya. Kalau kita minum nih ada yang tumpah airnya, buru-buru dilap. Nah, kalau kita bisa menjaga dan merawat rumah kita, Tuhan juga mau memberkati rumah kita, memberkati kita juga, dan kita juga terhindar dari penyakit. Nah, adik-adik mau ya berjanji untuk menjaga dan merawat rumah kita. Karena ketika kita sudah menjaga dan merawat rumah kita, otomatis kita akan diberkati Tuhan. Amin. Nah, kegiatan kita minggu ini adalah adik-adik boleh menggambar dan mewarnai rumah, sebuah rumah. Terserah adik-adik bentuknya seperti apa. Nanti boleh difoto dan dikumpulin ke kakak-kakak layan PA yang adik-adik punya kontaknya ya. Oke? Terima kasih. Dadah semuanya. Yesus di dalam rumahku, senang-senanglah, senang-senanglah, senang-senanglah. Yesus di dalam rumahku,
Mari adik-adik, kita satu di dalam doa. Tuhan Yesus yang baik, kami bersyukur Tuhan untuk ibadah hari Minggu pelayanan anak yang boleh berlangsung di pagi hari ini. Terima kasih Tuhan, kami tetap bersuka cita memuji nama Tuhan walaupun kami berada di rumah kami masing-masing. Terima kasih juga Tuhan untuk Kakak Layan yang boleh memberikan firman-Mu kepada kami di pagi hari ini. Ajar kami Tuhan untuk selalu bersyukur kepada Tuhan atas rumah atau tempat tinggal yang Tuhan anugerahkan kepada kami. Tuhan, walau kami masih kecil, tapi kami mau membantu Mama dan Papa kami dalam menjaga dan merawat rumah kami sebagai anugerah Tuhan. Sehingga Tuhan Yesus mau semakin memberkati kami dan keluarga. Tuhan Yesus yang baik, kami juga mau berdoa untuk Mama dan Papa kami ya Tuhan. Berkati Mama dan Papa kami Tuhan dalam pekerjaan mereka, dalam keseharian mereka ya Tuhan. Berikan selalu kesehatan, kekuatan, agar Mama dan Papa boleh selalu ada dalam perlindungan Tuhan, dalam mereka melakukan tugas tanggung jawab dan pekerjaan mereka masing-masing. Tuhan Yesus yang baik, saat ini juga kami mau berdoa untuk gereja kami ya Tuhan. Berkati Ibu dan Bapak Pendeta, berkati juga seluruh presbiter, pelayan-pelayan Tuhan yang ada di Pelkat di gereja kami ya Tuhan. Berikan mereka hikmat, berikan mereka sukacita, damai sejahtera daripada Tuhan. Agar mereka boleh melayani Engkau Tuhan dengan penuh kesungguhan hati dan untuk kemuliaan nama Tuhan. Kami juga mau berdoa Tuhan untuk pembangunan gereja kami ya Tuhan yang kami dambakan sekian lama. Tuhan berkati setiap kepengurusannya, Tuhan berkati setiap hal yang dibutuhkan agar kelak Tuhan kami boleh memiliki gedung ibadah yang permanen ya Tuhan. Tuhan Yesus yang baik, saat ini juga kami mau berdoa Tuhan untuk bangsa dan negara kami, bangsa Indonesia. Berkati Bapak Presiden dan Bapak Wakil Presiden, berkati juga seluruh pemimpin-pemimpin yang ada di bangsa ini, dari yang tertinggi sampai yang terendah. Tuhan, berikan mereka hikmat, kebijaksanaan, berikan mereka roh takut akan Tuhan, agar mereka boleh memimpin bangsa ini Tuhan, berdasarkan takut akan Tuhan, dan apa yang mereka putuskan untuk bangsa ini ya Tuhan, itu asal daripada Tuhan dan membawa kemajuan di berbagai bidang Tuhan di bangsa dan negara kami. Tuhan, jikalau saat ini bangsa dan negara kami bahkan di seluruh dunia masih berjuang menghadapi pandemi virus corona Tuhan, Tuhan senantiasa turut campur tangan dalam setiap tindakan apapun yang dilakukan oleh orang-orang yang berwenang di dalamnya. Biarlah Tuhan semuanya boleh kembali normal, kami boleh beribadah seperti biasa Tuhan di gedung gereja kami, dan kami boleh beraktivitas, bersekolah dengan normal kembali ya Tuhan pada suatu saat nanti ya Tuhan. Berkati Tuhan orang-orang yang sakit, baik yang sakit karena virus COVID-19 ini maupun sakit yang lain, baik yang ada di rumah maupun yang ada di rumah sakit. Tuhan senantiasa memberkati setiap makanan, minuman, obat-obatan, bahkan tindakan medis yang mereka terima Tuhan dari para dokter maupun perawat. Biar melalui semuanya itu Tuhan, kesembuhan, kekuatan yang sempurna boleh mereka rasakan kembali Tuhan, dan mereka boleh kembali lagi beraktivitas dengan tubuh yang kuat, sehat, tanpa kurang suatu apapun juga Tuhan. Tuhan Yesus yang baik, kami juga mau berdoa untuk persembahan kami ya Tuhan, sebagai ungkapan syukur kami atas berkat anugerah yang Tuhan berikan bagi kami. Berkati persembahan ini agar persembahan ini boleh berguna untuk hormat, kemuliaan, dan memperluas kerajaan-Mu di muka bumi ini. Terima kasih ya Tuhan, inilah
doa dan harapan kami ya Tuhan. Ampuni kami akan salah dan dosa kami, di dalam nama Tuhan Yesus yang telah mengajarkan kami berdoa. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat.